Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja ya. Perlu diketahui untuk pembacaan ini adalah pembacaan secara general reading, jadi bisa cocok, bisa nggak cocok. Kalau nggak cocok bisa skip aja. Sekarang kita akan lihat, ketika kamu bertemu dengan orang ini, ya, terimalah dia. Karena aku akan membacakan ciri-ciri orang yang baik untuk kamu, yang bisa menjalin hubungan kamu sampai ada titik temunya, ya, sampai ada satu tujuan. Oke, kita akan lihat di sini. Sebelumnya silakan pause untuk beberapa detik untuk kalian berdoa dulu sebelum kalian masuk ke pembacaan, karena aku sudah melakukan pembacaan dan doa yang husuk sebelum pembacaan ini dimulai, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai untuk pembacaannya. Siapakah orang untuk kalian yang benar-benar baik dan memiliki satu tujuan, visi misi yang sama, sehingga kalian bisa bersatu? Aku tidak akan membacakan energi yang tidak akan bersatu. Suka dukanya apapun di sini, jika memang terbuka, ya aku akan bacakan ya. 3 kartu di awal. Aku sambil merem mataku di sini. Siapakah dia? Orang yang baik sama kamu, memiliki satu tujuan, dan akhirnya kalian bisa bersama. Oke. Seseorang di sini yang memiliki masalah keluarga. Bisa masalah keluarganya, apakah ortunya bercerai, ada sisi itu, atau memang ada masalah di keluarganya yang kolaps. Ya. Kamu sama dia cintanya bisa abadi sih, aku lihatnya seperti itu. Dan kemungkinan apakah kalian bisa jodoh, bisa aja berjodoh, tapi mungkin gak akan cepat. Kamu ketemu dengan seseorang yang punya masalah keluarga. Satu, dua. Dia di sini aku bisa lihat ya, teman-teman. Mungkin orang ini pernah punya masalah kehilangan hak asuh anak. Mungkin ya, atau tidak punya anak sama sekali. Kehilangan anak atau tidak punya anak sama sekali, bisa kehilangannya dikarenakan pengadilan atau sudah putusan dari judge. Dalam arti sudah di judgment bahwa dia memang tidak bisa punya anak, dan sekarang ini jadi masalah utama untuk dia. Jadi ya aku bisa bilang di sini seseorang yang susah untuk memiliki anak. Ini orang yang akan baik sama kamu. Kalau kamu kondisinya sudah punya anak, ya nggak perlu nambah anak lagi gitu loh. Tapi kalau kamu pengen punya anak sama orang ini, ya agak sulit gitu ya. Dan nggak boleh sembarangan juga ya teman-teman untuk mengadopsi, karena ada beberapa artikel yang ku baca ya, gimana pun gen itu nggak bisa berubah. Ada yang orang udah diadopsi tiba-tiba dia punya gen pembunuh gitu, ternyata orang tuanya itu dulu melakukan hal-hal yang buruk. Jadi hati-hati juga untuk adopsi ya. Di sini aku melihatnya ada yang sempat kayak keguguran anak, saya nggak tahu ya. Keguguran anak, ini bisa kamu, bisa dia, dan agak sulit punya anak. Tapi kayaknya kamu terhubung dengan orang yang sulit memiliki keturunan. Gitu. Kalau misalnya dia sudah pernah punya satu anak, ya, berarti susah untuk dapat keturunan yang kedua, ketiga, keempat tuh susah. Satu aja. Gitu. Pernah keguguran. Entah cowok entah cewek, nggak subur dari segi pembuahan. Tapi sebagai gantinya, ini ibaratnya kayak bawang putih yang nanam duri ikan ya.
Sepanjang itu, walaupun mungkin kalian tidak dikaruniai putra, ya mungkin putra itu bisa aja bawaan gitu. Tapi ketika kamu sama dia mungkin nggak punya anak gitu ya, mungkin udah umur, bisa jadi faktor-faktor lain lah. Seiring perjalanan, banyak rejeki yang datang untuk kamu. Dan orangnya ini strict ya, dalam arti keuangan itu harus bener-bener kayak diperhitungkan. Orang ini sangat menjaga sekali kenyamanan, environment ketika tinggal bersama kamu. Dan dia adalah orang yang pada dasarnya baik hati. Karena sebetulnya orang ini ngerejekeni buat kamu. Ya mungkin kalau kamu nggak ketemu dia kaya, tapi pekerjaannya minimal menghasilkan. Adalah yang diberikan sama kamu tuh terus berjalan gitu. Dan ketika kalian bersatu, rezekinya tuh juga ada. Oke. Kemudian di sini, ini aku cuman memberikan satu gambaran ya. Masalah kalian mau nerima dia atau dia ini ternyata mantan kamu, yaitu di luar dari skenarioku ya teman-teman. Aku nggak tahu dan aku tidak membacakan mantan sebetulnya. Tapi kalau jodoh kamu emang ternyata orang kemarin, kita nggak tahu gitu loh. Sekarang aku akan coba untuk membacakan kondisi-kondisi kamu dengan dia ya. Ada kartu Page of Pentacles. Ada kartu King of Cups. Orangnya itu kalau berpikir itu selalu detail dan memang dipikirkan gitu loh. Dia memikirkan itu nggak cuman kebahagiaan dia sendiri, nggak cuman dia, tapi dia memikirkan keluarga kecilnya. Aku lihat gitu. Orangnya tuh kayak banyak berkorban untuk keluarga. Di sini ya memang aku ngelihatnya dia tuh kayak mencukupi atau memfasilitasi ya. Kalau masalah rezeki di sini aku rasa nggak ada kesusahan teman-teman. Kamu ngerejekiin kok. Dan di sini kalian itu kayak kedepannya itu udah nyantai aja gitu loh. Kalian tuh saling take care each other, saling menjaga satu sama lain. Gitu. Dimanakah kalian bertemu? Putaran takdir. Berarti kamu ada hubungan past life, ada hubungan apa di sini? Hubungan masa lalu. Ya, ini ada putaran takdir teman-teman. Diperkuat dengan kartu Magician dan kartu The Hermit. Dia akan datang dengan segala macam perangkatnya dia ya. Dia datang ke kamu dengan apa adanya. Dan memang kalian punya koneksi spiritual. Ya, kalau kayak begini biasanya itu sudah jalan. Nah, orangnya ini ketika dia punya masalah keuangan, dia nggak berani untuk kasih kamu satu kepastian. Ada nggak orang yang kayak gitu di masa lalu kamu, atau kapan, atau kamu menemukan orang baru? Jadi dia tuh tidak berani untuk memberikan kepastian, dan kesannya kayak mengundur-ngundur gitu loh. Kayak nggak memberikan kamu status. Kenapa? Karena di sini dia tuh kayak orang yang terlalu mikirin masa depan gitu loh. Kalau belum pasti, dia juga masih belum bisa berdikari, dia belum bisa memberikan kamu status. Itu, ya. Jadi pikirannya tuh realistis gitu loh. Dia tidak akan menjalankan sesuatu yang masih belum pasti. Gitu. Nah, aku lihatnya banyak pentacles loh, teman-teman. Ini tuh kalau bicara masalah ranah duniawi, aku rasa kalian itu uang itu akan seimbang. Aku ngelihatnya. Uang, planning, apapun akan seimbang di sini. Rezekinya bagus kok. Ya. Kalian itu kayak tidak banyak berfoya-foya, aku bilang, hanya untuk keperluan kalian berdua. Dan
Kalau misalnya ada keuangan yang ingin dipergunakan, aku ngelihatnya itu memang dengan rencana berdua sih. Jadi nggak sendiri-sendiri di sini. Ini bagus loh energinya. Wow, kamu berdua sama dia itu bisa menjadi satu tujuh ya. Banyak pencapaian di sini yang aku lihat. Kartunya bagus banget teman-teman. Ya mungkin kamu di sini memang sudah ada roda takdir dengan dia. Kamu nggak usah takut. Siapakah orang ini dan gimana? Aku coba untuk ambilkan sifat-sifatnya ya dan zodiaknya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kita punya Aries. Kita punya Libra, kita punya Gemini, kita punya Pluto. Oke, ini semuanya gampang kok. Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Aries yang kuat, dan ada Scorpio. Ya, jadi di sini aku bisa merangkumkan. Jika dia Aries, dia adalah orang yang independen. Orang yang punya jiwa pemimpin, kualitinya bagus ya, dan dia tuh selalu terdepan. Kemudian aku ngelihatnya dia sangat ambisi, dia tuh pengontrol, dia suka nyetir kamu, dia milih-milih, dan orangnya itu punya inisiatif yang bagus. Begitupun dengan Scorpio. Dia orangnya adalah orang yang berpasrah, yang tidak akan muluk-muluk gitu ya. Kalau misal gue nggak bisa ngehandle ini, gue nggak akan ngehandle gitu. Dan dia tuh punya power yang besar. Juga dia selalu ada perubahan loh. Bagusnya itu, kalau dia lagi stuck, dia selalu ada cara, selalu pintar cari jalan keluar. Orang juga ambisius, ngontrol kamu ya, milih-milih ya, orangnya asertif gitu loh. Dan aku ngelihatnya dia punya inisiatif yang bagus. Setiap omongan dia tuh petuah. Kalau dia seorang Gemini, dia bagus untuk bicara, beradaptasi, dan pintar. Kemudian secara Libra, kalau dia seorang Libra adalah dia hidupnya itu stabil. Dia melihat dari dua sisi, jadi nggak cuma satu sisi. Kalau misalnya kamu ada aduan gitu ke dia, dia akan melihat ini dan ini gitu loh. Orangnya sangat diplomatik gitu ya, dan apa ya, kayak penuh dengan pertimbangan. Jika dia seorang Aquarius, dia tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri. Dia adalah pribadi yang unik, original. Orangnya itu selalu progresif ya, dalam arti kayak penuh dengan apa ya, kemajuan, dan orangnya itu terbuka. Jadi bukan berarti tuh kalau pacaran itu harus ndekem sama kamu. Dia harus sharing kebahagiaan dengan teman-temannya. Aku bisa bilang ini anak gaul. Dan kalau kamu tanya dengan isu-isu, misalnya isu apa nih, dia tuh terbuka, meluangkan pendapat-pendapatnya dia. Ya, jangan harap kalau seorang Aquarius itu bisa romantis, aku bilang gitu ya. Kadang-kadang dia keras kepala dan kadang-kadang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijalankan, dan jeleknya adalah dia tidak bisa diprediksi maunya apa, moodnya gimana gitu. Kalau dia seorang Scorpio, jeleknya adalah dia sangat obsesif dan controlling. Dia haus dengan kekuatan dan juga bisa jadi penghancur. Kalau misalnya emang dia udah nggak ada minat sama kamu, tiba-tiba dia blok, udah selesai, aku nggak mau sama kamu. Udah, pokoknya nggak mau, nggak bisa gitu, ya. Dan di sini dia punya Aries sama Scorpio sama ya. Di sini jeleknya adalah karena dinaungi Mars juga. Ada Marsnya juga. Di sini ada anger issue, teman-teman. Ada satu masa dimana kalau marah itu kayak nggak terkontrol gitu, dia tuh pasif tapi agresif, tau nggak sih? Dia diem nih tapi kepo, diem tapi kayak
pergerakan dia gimana nih gitu. Seakan-akan tenang, padahal dia tuh kayak keker. Kadang-kadang dia tuh malas untuk beraksi. Jadi kalau misalnya dia kayak ngejanjiin kamu atau apa, kalau dia lagi nggak mood ya nggak mood gitu loh. Nggak bisa kita atur ininya dia. Kalau dia seorang Gemini, jeleknya adalah dia orang yang suka berubah, terus suka nervous ya kadang-kadang, terus pikiran itu sibuk, sibuk nggak jelas. Pokoknya sibuk aja, entah itu berlaku atau enggak, entah itu cuman kesenangannya dia, mungkin hobi main Mobile Legend atau apapun. Ya itu udah kategori sibuk untuk dia. Dan kalau dia seorang Libra, dia tuh akan berharap belas kasihan kamu, pengen dikasihanin terus ya. Kalau lagi nggak stabil, dia merasa nggak pede. Udah itu, dia sangat nggak suka untuk ditolak kalau Libra. Jeleknya itu. Semua. Termasuk almarhum ibuku juga begitu. Sekarang kita lihat lagi ya, sebenarnya kan kita lihat tadi ada roda takdir nih antara kamu dengan seseorang ini. Dan kita lihat ini roda takdirnya tuh apa sih sebenarnya? Apa sih sebetulnya yang melekat sampai dengan kamu tuh kayak bertemu dengan dia di abad ini. Aku ngelihatnya ada kartu Knight of Swords. Memang kalian tuh kayak ada energi kayak saling mengejar loh teman-teman. Ini kan kayak genderang perang ya. Knight of Swords itu kan kayak ayo perang, ayo maju gitu. Jadi memang kalian sama-sama dari zaman dulu nih udah saling suka gitu. Udah saling suka, udah saling pengen mendapatkan. Memang tujuannya tuh ke kamu gitu loh. Ya, ada tujuannya ke kamu. Dan kalian tuh kayak berupaya walaupun udah jatuh. At least kalian tuh udah misalnya capek gitu. Tapi ada selalu yang mendekat. Ketika kalian jauh, ketika kalian salah satunya stop, ada yang mendekat. Ketika kalian sama-sama kadang-kadang terlalu obsesi, menjauh, kayak gitu. Ada kartu The Hangman ya. Ini orangnya tidak datang dengan sekonyong-konyong koder gitu loh. Juga sudah lama memperhatikan kamu, menunda, banyak penundaan. Lalu di sini ada kartu Four of Chalice. Gengsinya gede. Jadi bukan tipe-tipe, dia tuh sukanya tuh kayak suka sih dirayu. Kalian tuh suka adu rayu tapi kayak ngambekam gitu loh. Yang aku lihatnya suka ngambek, entah kamu atau dia tuh kayak banyak yang jangan marah dong gitu ya. Nah, energinya kalian tuh energi bahagia, bukan dari materi ya teman-teman, tapi lebih kepada kayak I finally having you gitu. Aku punya kamu. I finally found you. Aku mendapatkan kamu. Seperti gitu loh. Jadi kayak komplit aja hidupku. Mau mau makan gak makan asal bersama gitu loh. Bagus loh teman-teman ini. Ya, kamu kalau ketemu dengan orang ini, silahkan untuk di-keep dia. Tapi jangan dipaksakan untuk kita harus jadian. Ya, kita lihat juga umur kamu. Kalau umur kamu hanya untuk intimasi aja, udah di atas 50, waduh, susah banget untuk menikah, gitu loh. Ya kalau kalian umurnya masih 20, 30, 19, masih umur-umur di bawah 60 ya masih oke lah. Gitu, ya. Jadi logik juga gitu loh mikirnya. Ada I, ada WR, anggaplah sebagai teman di masa tua gitu. CTNJD MVYUE. Ini jodoh kamu. Kalau nggak jodoh ya berarti pembacaanku tidak resonate. Dan kalau misalnya nggak resonate, anggaplah orang dengan nama-nama ini hanya sebagai teman intim saja.
Terima kasih, akhir kata malam ini aku sangat senang membacakan tarot ini untuk kalian. Aku harap pikirannya positif dan terbuka, karena kita di tahun 2023, please udah gak usah yang terlalu baper gitu loh. Dibawa santai aja, karena dunia ini makin rumit. Oke? Terima kasih, selamat malam, see you when I see you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.